Oke sobat kreatif, kali ini saya akan membagikan ide kreatif lagi ya, dengan memanfaatkan kaca filamen bekas lampu CFL seperti ini ya. Dan daripada ini dibuang dan menjadi sampah yang sulit terurai, lebih baik kita manfaatkan untuk menjadi sebuah ide kreatif yang tentu saja nantinya akan sangat bermanfaat sekali untuk kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat TD Kreatif? Berjumpa lagi dengan channel TD Kreatif, channel kreatif tanpa batas. Oke sobat kreatif, kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara memanfaatkan kaca filamen bekas lampu CFL seperti ini. Dan ini sudah tidak bisa digunakan lagi ya sobat kreatif untuk lampunya. Dan kali ini saya akan membuat satu ide kreatif yang tentu saja mungkin sebelumnya belum pernah terpikirkan ya, dengan memanfaatkan barang bekas ini. Oke, untuk pertama-tama di sini ya, untuk kaca filamennya saya akan hancurkan dulu. Di sini saya sudah menyiapkan kain ya. Saya akan bungkus seperti ini, lalu saya akan pukul-pukul dan nanti saya akan ambil bagian dalam ya, dalam dari lampu filamennya. Oke, di sini saya akan pukul-pukul dulu menggunakan tang ya sobat kreatif. Dan ini harus kita bungkus seperti ini supaya pecahan kacanya itu tidak berserakan ya. Seperti ini. Dan ini masih belum pecah sobat kreatif ya di bagian kawatnya. Di sini saya akan pukul lagi. Karena yang akan saya manfaatkan bagian dalam ya sobat kreatif. Oke, sebentar, ini masih saya akan pukul-pukul. Ya, ternyata ini lumayan keras juga ya untuk bagian kaca filamen ini. Sulit sekali kita pukul ya. Mungkin kalau dengan tenaga sekuat tenaga ini bisa langsung pecah ya. Tapi di sini karena saya proses pemukulannya agak hati-hati ya supaya tidak berserakan untuk pecahan kacanya. Oke, ini hasilnya setelah saya pukul ya. Dan di sini yang saya akan manfaatkan bagian ininya saja sobat kreatif ya. Ini yang kalau lampunya menyala ya sobat kreatif, ini alatnya ya sobat kreatif yang menyala itu. Oke sobat kreatif, ini sudah saya pisahkan ya, sudah saya bersihkan seperti ini kondisi dalamnya. Dan alat ini yang akan saya manfaatkan untuk menjadi sebuah ide kreatif yang tentu saja akan sangat bermanfaat. Oke, untuk bahan-bahan pendukungnya sudah saya siapkan ya. Yang pertama ada baterai 3,7 volt, ada juga soket USB bekas ya, bekas kabel charger, dan juga modul charger ya sobat kreatif. Oke, selanjutnya langsung saja dirakit ya. Dan untuk perakitannya sengaja saya tidak menggunakan casing ya, supaya nanti bisa terlihat jelas untuk rangkaiannya ya. Jadi jalur-jalurnya nanti bisa terlihat oleh sobat kreatif semua yang mungkin ingin membuat alat seperti ini ya, karena nantinya ini akan sangat bermanfaat sekali. Oke, selanjutnya ini untuk kabel dari USB nya saya sambungkan ke kabel input dari modul chargernya ya, seperti ini. Dan selanjutnya ini akan saya tempelkan terlebih dahulu untuk modul chargernya supaya tidak gerak-gerak ya sobat kreatif ya. Seperti ini, saya menggunakan lem bakar saja supaya lebih cepat. Oke, selanjutnya ini untuk kabel ya warna merah dari baterai plus ya, saya sambungkan ke kabel pin baterai yang ada di modul chargernya. Dan untuk kabel dari baterai min saya sambungkan juga ke bagian pin min yang ada di modul chargernya. Oke, selanjutnya tadi sudah saya tambahkan saklar ya sobat kreatif, saklar kecil itu bekas copotan dari MP3 player sobat kreatif ya. Jadi di sini saya akan tambahkan dulu ini kabel ya. Nanti ini akan saya sambungkan ke saklar sobat kreatif ya. Jadi nanti di saklar itu ada dua kabel yang tersambung ya. Yang pertama dari baterai dan yang kedua ke alatnya ya, alat yang tadi saya ambil dari kaca filamen lampu CFL. Oke, seperti ini. Karena tadi kabel yang pertama ya, kabel warna biru itu tidak cukup ya. Jadi saya putuskan tambahkan kabel saja di sini supaya untuk proses penyambungannya nanti mudah, tidak terlalu pendek. Oke, seperti ini kabel yang dari baterai ke saklar sudah dipasangkan.
Untuk selanjutnya ini kabel yang akan saya gabungkan ataupun saya hubungkan ke bekas kaca filamen lampunya ya. Nanti di sini ya, ini ada dua kabel sobat kreatif. Ya, ini untuk lampunya, bekas lampunya saya akan sambungkan ya. Di sini untuk proses penyambungannya bebas ya, bisa dibolak-balik, tidak ada polaritasnya sobat kreatif untuk bagian bekas lampunya. Oke, di sini saya akan tambahkan dulu ini isolasi bakar supaya nanti bisa dibungkus ya untuk sambungannya, supaya lebih aman saja sobat kreatif. Oke, seperti ini. Untuk penyambungannya dililitkan saja sepertinya, jadi tidak perlu disolder sobat kreatif, tinggal dililitkan saja seperti ini. Yang penting kuat untuk sambungannya. Selanjutnya dikencangkan dengan cara dibakar seperti ini. Oke, ini untuk satu lagi sama seperti ini ya, tinggal dililitkan sampai benar-benar kuat ya untuk sambungannya, supaya nanti tidak copot ataupun tidak lepas. Selanjutnya tinggal dibungkus dengan isolasi bakar ya, seperti ini. Dan alatnya pun ini sudah selesai ya sobat kreatif, hanya seperti ini saja, simpel sekali ya. Oke, ini kan saya rapikan dulu untuk kabel-kabelnya supaya tidak berantakan ya, supaya lebih rapi. Jadi sengaja ini saya tidak menggunakan casing ya ataupun pembungkus, supaya lebih terlihat lagi untuk rangkaiannya sobat kreatif. Mungkin sobat kreatif ingin membuatnya di rumah, bisa tiru cara seperti ini ataupun ide kreatif kali ini. Oke, karena ini nantinya akan sangat berguna sekali ya untuk alatnya. Oke sobat, ini sebelum saya tes alatnya, ini akan saya cas dulu ya untuk baterainya sampai benar-benar isinya maksimal ya untuk isi dari baterainya. Oke, sebentar, ini saya akan tancapkan dulu ke charger handphone ya sobat kreatif. Jadi untuk rangkaiannya seperti ini saja sobat kreatif ya. Jadi sobat bisa simak untuk videonya supaya nanti bisa mempraktekannya di rumah. Oke sobat, langsung saja saya akan cas dulu, dan lampu indikator menyala sudah hidup ya, menandakan sedang mengisi ya untuk modul chargernya ke bagian baterai. Oke sobat, ini sudah hampir penuh ya, jadi saya persingkat saja di sini untuk videonya. Jadi ini sudah saya tunggu kurang lebih 30 menit untuk proses pengecasannya, dan langsung saja saya akan praktekkan ya, atau akan saya tes untuk alatnya untuk seperti apa nanti hasilnya. Oke, sebentar, ini akan saya coba tes ya. Di sini kan ada saklarnya yang tadi sudah dipasang, kita tinggal tekan saja dan otomatis ini akan menyala ya, akan mengeluarkan api sobat kreatif. Oke, ini akan saya tes menggunakan tisu ya sobat kreatif, seperti ini, dia itu menyala merah, mengeluarkan api seperti ini ya sobat kreatif. Jadi alat ini berfungsi sebagai korek api elektrik ya sobat kreatif, dengan memanfaatkan bekas lampu dari lampu CFL ya, yaitu di bagian kaca filamennya. Oke, seperti ini saja hasilnya ya sobat kreatif. Semoga video kreatif kali ini bisa bermanfaat ya. Semoga sobat kreatif di rumah bisa menirukannya di rumah dan mempraktekannya, karena ini akan sangat bermanfaat sekali untuk alatnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan ini mantap.